Okey guys, berita baik untuk peminat-peminat bola sepak Perdana Inggeris ataupun peminat-peminat bola sepak khususnya Manchester United. Setelah 16 tahun, Manchester United kembali ke Malaysia untuk menentang pasukan Asian All-Star. So pada 28 Mei 2025. Okey, sebelum tu sebenarnya Manchester United dah banyak kali sebenarnya datang Malaysia. Antaranya paling latest 16 tahun lepas lah, pada tahun 2009, di mana 2 kali Manchester United menentang pasukan Malaysia. Dan sepatutnya sebenarnya tak ada perlawanan kedua, diterbangkan ke Indonesia, tapi atas faktor-faktor tertentu aku dengar ada nak kena bom ke Indonesia. Diorang main kali kedua menentang pasukan Malaysia dan pasukan Malaysia pun tewas 2-0. Okey, sebelum 2009 tu sebenarnya Manchester United dah pernah datang ke Malaysia banyak kali lah. Ni mungkin 2001, masa tu aku belum start tengok bola lagi, di mana pasukan Malaysia tewas 6-0. Masa tu pun nama-nama besar seperti Bartes, Ryan Giggs, David Beckham, Veron. Nama Indonesia lebih menjual daripada nama Malaysia ya. Tiba-tiba disadarkan oleh keadaan, AFF mengatakan di Indonesia pasti lebih meriah. Kenapa AFF bilang begitu? Karena Malaysia versus ASEAN All-Star, banyak negara yang mengundurkan diri ya, termasuk Indonesia dan Vietnam. Vietnam sampai bilang, buat apa kita ikutan ASEAN versus Manchester United? Manchester United sendiri sekarang tidak lagi populer, sedang di papan bawah. Beda dengan zaman-zaman ada Ronaldo zaman itu, 2009, 2007, 2010. Itu masa-masa keemasan Manchester United. Sekarang mau lihat Manchester United. Kenapa Manchester United tak nak pergi Indonesia? Mungkin ramai tertahu Indonesia cuba bawa Manchester United, AC Milan dan juga Barcelona, tetapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus and Datuk. Ini orang mencari FYP sampai merendahkan bangsa Indonesia. Harus saya kasih tahu ini. Apa yang dia katakan dalam kontennya, bahwasanya Indonesia tidak pernah kedatangan klub besar dari benua Eropa. Jadi pada tahun 1970 Indonesia sudah kedatangan tim-tim besar Eropa. Dari Belanda ada 2 tim, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Keduanya sampai lebih dari 2 atau 3 kali. Dari Jerman ada 2 tim besar penguasa Bundesliga, yaitu Borussia Dortmund dan Bayern Munchen. Juga pernah datang ke Indonesia. Kita melangkah ke negara Italia atau Serie A. Dari Serie A ada Juventus, ada AC Milan, Inter Milan, dan AS Roma. Juga pernah merasakan bertanding dengan timnas Indonesia. Selanjutnya ke Inggris atau Premier League. Manchester United itu tahun 1970-an sudah pernah ke Indonesia. Menghadapi siapa? Menghadapi tim nasional Indonesia. Selanjutnya ada Arsenal dan Chelsea juga datang ke Indonesia. Nah, dari sekian klub yang saya sebutkan itu, semenjak tahun 70-an sampai 2015, semuanya menghadapi tim nasional Indonesia, bukan tim kolaborasi yang disebut ASEAN All-Star. Nah, beda kan ya? Beda konteksnya kan ya? Berbedanya di situ. Pertanyaannya adalah, kenapa Malaysia tidak menggunakan tim nasional sendiri untuk menghadapi Manchester United yang notabene menjadi tim papan tengah di Premier League? Apakah Malaysia itu merasa tidak mampu atau merasa pemain Malaysia tidak memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi Manchester United yang notabene tim papan tengah tahun ini? Jawab sendiri ya Datuk. Kemudian di dalam videomu juga membahas mengenai ekonomi. Seharusnya cocotmu ini, kumismu ini, mulutmu ini, matamu ini, dengan otakmu ini membaca berita terlebih dahulu jika membandingkan perekonomian Indonesia dengan Malaysia. Karena tahun ini negaramu, negara jiran atau Malaysia atau harimau Malaya itu mengalami krisis pangan, terutama di bahan pokok beras.
Ada yang lucu datang dari negeri jiran, Malaysia. Bukan stand up komedi, bukan juga acara parodi, tapi seorang pakar TikTok yang tampaknya terlalu sering bergaya, tapi miskin wawasan. Dengan percaya diri yang nyaris menyentuh langit ketujuh, dia koar-koar. Tim-tim Eropa enggan datang ke Indonesia karena alasan keselamatan, kemacetan, dan Indonesia tidak punya stadion yang layak. Pernyataan ini bukan sekadar salah. Ini pernyataan sesat. Dan yang lebih parah, dia mengungkapkannya dengan wajah serius, seolah-olah sedang menyampaikan fakta hasil penelitian dari jurnal internasional. Padahal yang dia sampaikan tak lebih dari lautan kosong yang layak dibuang ke tempat sampah opini publik. Mari kita bahas satu persatu. Keamanan, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan sukses tanpa insiden besar, bahkan mendapat pujian dari FIFA. Ribuan penonton hadir dengan antusias, pulang dengan tertib. Coba bandingkan dengan liga-liga yang katanya lebih maju, tapi stadionnya masih sering jadi arena baku hantam antar supporter. Kalau Indonesia disebut tak aman, lalu negara mana yang aman menurut si pundi palsu ini? Atau jangan-jangan dia pikir Eropa hanya bisa mampir ke negeri impian yang hanya ada di kepala dia? Kemacetan? Ini yang paling lucu. Macet? Tentu saja. Tapi Jakarta bukan satu-satunya kota besar di dunia yang macet. New York, London, Paris, semua penuh kemacetan. Apakah itu alasan tim besar tidak datang? Tentu saja tidak. Mereka datang jika ada undangan resmi, biaya pertandingan yang masuk akal, dan jadwal yang sesuai. Bukan karena macet seperti yang dikhayalkan si tukang bacot internasional itu. Bahkan klub-klub top datang ke Asia Tenggara, termasuk ke Singapura, Thailand, dan ke Indonesia juga. Stadionnya, Stadion GBK, JS, Manahan, Sijalak Harupat, bahkan stadion baru di Surabaya, semuanya dibangun atau diubah untuk memenuhi standar FIFA. Indonesia punya infrastruktur yang bisa digunakan untuk event internasional. Bukan lagi negara yang bisa dianggap remeh dalam hal venue. Tapi tentu saja untuk memahaminya, kamu harus bisa membaca berita. Bukan hanya membaca komen netizen, lalu membuat konten asal bunyi. Yang lebih menggelikan adalah banyak orang Malaysia sendiri yang malu dengan pernyataan ini. Mereka tahu ini bukan komentar cerdas. Ini hanya upaya mencari sensasi murahan demi engagement. Seorang pun ditipuan yang bicara besar, tapi nalar dan etika publiknya lebih pendek dari durasi TikTok 15 detik. Dan di sini kita mendengar ocehan seorang pakar yang tidak pernah hadir dalam diskusi serius, tidak paham dunia sepak bola secara global, tapi lancar sekali mengeluarkan tuduhan seolah-olah Indonesia ini negara dilindungi yang tidak layak dikunjungi. Sayangnya, dia lupa satu hal, fakta tak bisa dibungkam dan suara-suara waras di Indonesia tak akan diam. Kreator-kreator Indonesia pun bangkit. Bukan sekedar membela negara, tapi membela akal sehat. Karena kita tidak bisa membiarkan rekaman yang dibungkus percaya diri ini menyebar tanpa bantuan. Jadi, kepada sang pundi abal-abal, dengarlah baik-baik. Sebelum bicara soal sepak bola, belajarlah menghargai kebenaran. Karena semakin banyak bicara, semakin nyata siapa yang sebenarnya tidak layak duduk di panggung sepak bola Asia.